karena aku tahu aku mirip banget sama itu, aku coba melakukan hal yang sama dengan yang tokoh utama itu lakukan. Kayak tiba-tiba aja keluar gitu loh, kayak bukan aku tapi alam bawah sadarku gitu loh. Nah ketika udah tamat kan happy ending, dia berhasil menyembuhkan, aku ikut sembuh. Itu aku nggak ngerti ya, itu healing atau itu cuma efek terbawa suasana atau tersugesti atau apa. Tapi semenjak selesai nonton drama itu, rasanya lebih free, dan bahkan sebagian besar masalah masa lalu selesai hanya dengan menonton drama itu. Kayak aku pengen banget berterima kasih buat semua tim, apalagi buat pencipta drama itu. Kayak wow, itu membantu banget. Kayak yang selama ini gak bisa aku selesaikan, gak bisa aku tebak, gak bisa aku pahami, aku bisa paham, bisa aku tebak, bisa aku pahami, bisa aku selesaikan bersama dengan menonton drama itu. Kayak keren banget sih. Mungkin agak lebay ya, tapi aku memang biasa menyelesaikan masalah lewat anime atau lewat manga atau lewat tontonan atau lewat lagu. Jadi aku lebih visual, dan aku gak nyangka dampaknya bisa sebesar itu. Sebuah drama bisa sebesar itu. Kayak ternyata perasaan yang selama ini aku rasakan mungkin itu tidak benar, dan memang tidak benar. Kayak selama ini aku terjebak dalam sebuah ilusi yang aku gak sadar itu tercipta dari diri sendiri, dan itu mengambil kontrol diriku. Gitulah intinya. Itu drama keren banget ya. Jadi waktu aku nulis ini cerpen kan, waktu itu masih mengira bahwa itu mood. Wah itu lama banget sih, masih sebelum aku kenal istilah-istilah yang lain. Mari kita lihat sudut pandangku waktu itu. Mana tadi? Terlebih aku adalah orang yang moody, jadi sangat mudah untuk menggambar apapun yang ada di pikiranku. Aku bisa sangat bersemangat, lalu setelah melihat sesuatu yang kurang bagus langsung jadi lesu dan malas melakukan apapun. Karena itu aku di SMP hanya berdiam diri di kelas selama 3 tahun. No lab sih, lebih ke no lab. Jadi siapapun yang mencari aku pasti ada di kelas. Sudah pasti. Kalau aku nggak ada di kelas, mungkin aku di kantin, di perpus, atau di kantor. Udah, jawabannya simple. Kalau nggak ada keperluan, aku nggak akan keluar kelas. Bahkan kalau bisa nitip jajan ke temen, aku bakal nitip. Kalau bisa nitip tugas ke temen juga aku bakal nitip. Males. Pokoknya aku kayak Hyuga lah. Udah persis kayak waktu sampai sekarang sih. Aku di kampus juga kayak gitu, di kos juga kayak gitu. Kayak berharap kalau reinkarnasi lagi ntar jadi batu aja biar gak usah ngapa-ngapain. Enggak sih, aku gak mau reinkarnasi. Udah cukup hidup, tidak perlu dilanjutkan lagi. Udah cukup, jangan reinkarnasi lagi. Karena di SMP tidak ada hal yang dapat menarik perhatianku, jadi tidak ada alasan bagiku untuk beranjak dari tempat dudukku. Wait, konfirmasi ya, dimana-mana tidak ada hal yang menarik perhatian kayaknya. Soalnya aku emang mageran, kalau udah nyaman di satu tempat udah males kemana-mana. Sebenarnya banyak yang menarik, banyak banget, semua hal tuh menarik buat aku, tapi males aja, males untuk bergerak. Yuk lanjut. Kebanyakan teman-temanku asik mengobrol dan beberapa bermain bersama yang lainnya, sedangkan aku hanya duduk memandangi mereka. Sesekali menulis atau menggambar. Aku itu tipe yang sangat amat pengamat. Pokoknya aku tahu semua hal yang dilakukan orang di sekitarku. Jadi mereka sering bingung, kok tahu. Ya iyalah, saya mengamati, saya kayak CCTV. Ya, dan aku tuh suka mendengar orang cerita. Jadi mereka kalau lagi ngegosip atau lagi ngebahas apa tuh, aku kayak intel, aku mendengarkan dan aku mendapatkan informasi dari menguping gitulah. Lanjut.
Mana tadi? Terkadang aku juga membawa buku bacaan dari rumah untuk mengisi waktu luangku di sekolah. Ini udah biasa dari SD sih. Sempat bukuku beberapa dirusak temen dan aku nangis. Itu terjadi dari SD sampai SMA. Pokoknya kalau ada temen yang minjem buku, apalagi buku kesayangan, udah takut duluan dan emang ujungnya bakal rusak sih. Entah ditekuk, entah dihilangin pembatas bukunya atau apalah, pokoknya hampir selalu rusak sih. Ngeselin, kayak buku adalah teman, kenapa kalian merusak sih? Ngeselin banget. Kalau nggak mau ngerusak emang nggak boleh dipinjemin, tapi kan kasihan, tahu nggak sih, kayak orang kepo, kita nggak bisa ngebiarin mata papi mereka. Itulah intinya, mereka tuh nggak mau beli sendiri, mereka maunya minjem, dan ketika minjem tuh pasti ngerusak. Nggak tau lah, barbar kalau nggak baca buku tuh orang. Nggak pernah beli buku atau gimana sih, nggak tahu harganya, nggak tahu cara ngerawatnya. So, nggak bisa pelan-pelan lagi kalau ngebuka, ngeselin banget. Ya malah gibah, udah lanjut lah. Pokoknya kalau bahas buku emosi. Lanjut. Bayangkan, selama 3 tahun aku hanya bermalas-malasan di kelas. Enggak sih, selama aku dari TK sampai aku kuliah. Sekarang aku no lab kalau di sekolah. No lab banget aku kalau di luar rumah, no lab banget. Di rumah pun aku no lab. Kalau udah nyaman di satu tempat nggak akan gerak. Udah bener-bener no lab. Yuk lanjut. Semuanya membosankan bagiku. Benar-benar tak ada yang menarik, kecuali saat pelajaran dimulai, aku pasif, tapi aku selalu mengikuti semua pelajaran dengan cukup baik. Saat tugas kelompok pun, aku hanya diam dan sesekali memberi saran. Aku malas bergerak, jadi kubiarkan teman-teman sekelompokku yang mengerjakannya. Tapi jika tugas kelompok di rumah, biasanya hanya aku yang mengerjakan dan teman-temanku melupakannya atau justru asik mengobrol sendiri saat aku sedang mengerjakan tugas tersebut. Ya, jadi aku memang tipe yang mager, tapi waktu sekolah tuh tergolong pintar. Pasti ranking di kelas sih. Jadi kalau ada tugas kelompok dan teman-teman paham, ya biarin mereka yang ngerjain. Kayak udahlah, up to you, mau salah mau benar. Kalau mereka mau ngerjain ya udah situ kerjain. Paling kalau ada soal yang sulit itu aku yang ngerjain. Tapi kalau di rumah udah semua orang pasti buyar, pasti jiwa petualangannya itu nyala semua, kayak aktif semua. Nggak tahu, kayak nggak bisa fokus, pasti lihat ini lihat itu, bahas ini bahas itu, udah main terus. Jadi yang ngerjain aku biar cepet lah. Terus oh ya, kan waktu sekolah itu pasti ranking kan di kelas, pernah masuk paralel, dan itu aku bangga banget. Meskipun cuma 5 besar paralel, kakakku tuh 1 paralel loh, terpinter, paling pintar di angkatan, sedangkan aku cuma 5 besar di angkatan. Gimana ya, kakakku itu emang logikanya tajam, analitisnya juga tajam, pemahamannya tuh cepet. Kalau aku tuh kayak, aku lebih di seni dan lebih di karya-karya gitulah. Ya seni kan. Pokoknya aku lebih di seni, tapi kakakku juga seninya lumayan bagus sih. Dia pernah menciptakan sebuah karya yang di angkatannya dia itu juga paling bagus, sedangkan aku nggak pernah. Kakakku tuh kayak anak istimewa, tau gak sih? Nggak kayak aku tuh anak yang pas-pasan. Dan yang paling terpukul itu ketika